Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan serial baca sejarah tentang kronologi sejarah kejadian-kejadian yang ada di dunia Islam maupun kejadian-kejadian yang ada di luar dunia Islam. Dan hari ini kita masuk ke tahun 847 Masehi atau Hijriahnya itu tahun 232 Hijriah sampai 233 Hijriah. Ada beberapa peristiwa di tahun ini dan seperti biasa saya mengambilnya dari buku kronologi dunia Islam yang ini ya. Di sini ada 4 kejadian dari dunia Islam dan 2 kejadian dari luar dunia Islam. Di dunia Islam sendiri tentu saja karena pada saat itu yang sedang berkuasa adalah dinasti Abbasiyah, maka keempat-empatnya ini berasal dari dinasti Abbasiyah. Yang 2 adalah kejadian di sekitar istana dan yang 2 lagi kejadian di keemiran Aghlabiyah. Sementara 2 kejadian di tahun 847 Masehi adalah di Roma ya, tentang pergantian paus, kemudian ada di kerajaan Britania masih membahas seputar penyerbuan Viking. Dan mari kita masuk ke kisah yang pertama, yaitu kematian dari Khalifah Al-Wasik Billah. Khalifah Al-Wasik Billah ini sebetulnya sudah dibahas ya ketika dia naik tahta, yaitu pada tahun 842 Masehi. Sudah diceritakan secara lengkap bagaimana kerajaannya, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana yang fenomenal lah dalam kepemerintahan beliau. Yang salah satunya yang paling terkenal adalah memang bukan kenangan baik sih yang menghiasi pemerintahan dia, tetapi kenangan yang cukup menyakitkan, cukup buruk dan mencoreng nama dunia Islam, yaitu bagaimana sikap dia, pemaksaan dia terhadap orang lain agar menyetujui pendapatnya, agar menyetujui pemikirannya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini berbeda sekali dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ulama-ulama yang hidup di masa itu. Bahkan ketika tidak mengakui, dipenjara, dan beberapa orang, bahkan banyaklah bukan beberapa orang yang meninggal di penjara karena penyiksaan itu hanya gara-gara tidak mau mengakui apa yang dia akui gitu. Dan ini cukup mencoreng pemerintahannya, meskipun rakyatnya dari sisi ekonomi sebetulnya mapan ya. Masyarakat Abbasiyah dari sisi ekonomi pada masa itu sudah mapan, sudah ibaratnya sudah tidak ada yang membutuhkan zakat pada masa itu. Dan meninggalnya Khalifah Al-Wasik ini menutup masa 100 tahun tepat kekhalifahan Abbasiyah atau kedinastian Abbasiyah yang berpusatnya pada waktu itu bukan di Baghdad ya. Jadi Baghdad itu pada awal-awal saja gitu, awal-awal kekhalifahan dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid itu masih di Baghdad. Tetapi pada masa ayahnya Al-Wasik yaitu Mu'tasim itu berpindah ke Samara karena beliau suka banget dengan kota Samara dan membangun kota itu untuk dijadikan istana beliau. Dan dilanjutkan oleh Al-Wasik masih di Samara juga, pusat pemerintahannya gitu ya, ibu kotanya. Itu tentang Al-Wasik Billah. Dan dia meninggal itu karena penyakitnya busung air, dan dia meninggal di usia yang cukup belia, yaitu usia 36 tahun. Dan dia meninggal dalam keadaan tidak mewariskan kerajaan kepada siapapun, jadi tidak mewasiatkan. Biasanya kan seperti itu ya. Bagaimana kita tahu kalau misalnya sebuah kerajaan itu kan wasiat, nanti kerajaan ini atau putra mahkotanya siapa, raja berikutnya penerus saya adalah siapa gitu ya, biasanya anaknya gitu. Tapi Al-Wasik ini entah karena memang meninggalnya sebetulnya cukup mendadak. Al-Wasik terkena penyakit busung air yang menyebabkan kematiannya pada tanggal 6 Zulhijjah tahun 232. Dan karena dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan wasiat siapa penerusnya, maka ini menjadi salah satu hal yang unik pada masa itu. Unik di luar kebiasaan lah maksudnya ya, di luar kebiasaan, karena biasanya raja termasuk Harun ar-Rasyid sendiri itu
jauh sebelum dia meninggal, dia itu sudah mewasiatkan siapa yang akan menggantikan dia. Dan karena tidak meninggalkan pewaris tahta, maka para menterinya lah yang melakukan syura atau musyawarah untuk menentukan siapa khalifah berikutnya, siapa raja berikutnya. Dan ini kita masuk ke kejadian yang kedua di tahun 847 Masehi, yaitu tentang dilantiknya raja berikutnya yang bernama Al-Mutawakkil Allah. Ia adalah Ja'far Al-Mutawakkil Allah bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rashid. Jadi dia adalah adik dari Al-Wasik. Ibunya adalah Ummu Walad dari Khwarizm bernama Syuja. Al-Mutawakkil lahir pada bulan Syawal tahun 206 Hijriah di Fam As-Suluh. Di buku ini tidak dikisahkan apa sebabnya sehingga Al-Wasik tidak suka kepada Al-Mutawakkil, kepada adiknya sendiri. Entah karena beda ibu, dia kan lahir dari Ummul Walad ya. Ummul Walad itu kan budak yang melahirkan anak tuannya gitu. Ataukah karena takut tersaingi, Allahu alam gitu. Hanya saja memang sikap Al-Wasik terhadap Al-Mutawakkil ketika ia naik tahta, ketika ia berkuasa, tidak sebagaimana kepada adik sendiri gitu. Al-Wasik malah membuang Al-Mutawakkil, menjauhkannya dari pemerintahan, bahkan minta pengawal untuk mengawasi gerak-gerik Al-Mutawakkil. Entah ini atas perintah Al-Wasik atau tidak, itu tidak diketahui. Hanya saja diceritakan bahkan satu kali pengawalnya ini yang bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad memberikan jatah bulanan lah ya, jatah kehidupan dari kerajaan itu kok dilempar di lantai masjid gitu. Jadi diberikan dengan cara yang tidak baik, diberikan dengan cara menurunkan harga diri. Dan inilah yang membuat ketika dia naik tahta pada hari kematian Al-Wasik, jadi tidak menunggu esok, ketika Al-Wasik meninggal pada tanggal 6 Dzulhijjah tahun 232 Hijriah, itu diangkat menjadi khalifah ke-10 menggantikan Al-Wasik. Dan selama pemerintahannya, menteri-menteri yang mendukung Al-Wasik, terutama tadi yang saya sebutkan yaitu Az-Zayyad tadi, dia itu dihukum, sebetulnya sempat diberi jabatan dulu, tetapi hanya bertahan beberapa saat saja. Masih di kan Zulhijjah tahun 232 itu kan bulan terakhir ya, di bulan Hijriah. Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad ini diperintah untuk ditangkap pada tanggal 7 Safar 233 Hijriah. Berarti hanya beberapa bulan saja dia menjabat, langsung ditangkap. Kemudian ditangkapnya bukan ditangkap biasa, tapi memang ditangkap, disiksa. Hartanya pun banyak disita, harta-harta keluarganya ini dihitungannya ini cukup fantastis ya. Jumlahnya di sini sampai totalnya 90 dinar harta yang disita dari Az-Zayyad ini. Dan Az-Zayyad ini menjadi salah seorang menteri yang mendapatkan pembalasan lah dari dendam seorang Al-Mutawakkil, dari kemarahan lah ya, bukan dendam. Dia ditangkap kan tadi tanggal 7 Safar 233 Hijriah, dan 40 hari setelah itu sampai kematiannya itu hanya berjarak 40 hari. Dan ini disesali oleh para ahli sejarah. Jaraknya itu sebetulnya dari hijrah Rasulullah kan ini baru 232 Hijriah, berarti dari Rasulullah itu nggak jauh-jauh amat gitu, atau cukup jauh lah ya, 2 abad lebih. Tapi sifat yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh Rasulullah apalagi, itu jauh panggang dari api dengan apa yang dilakukan oleh khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Dan perlu diketahui ini adalah raja yang ke-10 Al-Mutawakkil ini, dan berlalu satu generasi dari seorang khalifah hebat yaitu Harun Ar-Rasyid, di mana Harun Ar-Rasyid ini adalah kakek dari Al-Mutawakkil, kakek dari raja yang sedang kita bahas hari ini. Dan Al-Zayyad ini bukan satu-satunya korban, teman-teman semua. Ini bukan satu-satunya korban, ada juga Umar Faraj Ar-Rakhaji, meskipun dia tidak sampai dibunuh, tapi harta-hartanya disita.
Kemudian ada juga banyak yang jadi korban lah ya, menteri-menteri yang mendukung, yang dulunya itu menjadi pendukung dari kakaknya ketika berkuasa, yaitu pendukung Al-Wasik. Kemudian sikapnya terhadap Awaliyin, Awaliyin ini adalah kalau kesininya itu Syiah ya, pendukung Ali. Dia tidak terlalu menyukai orang-orang yang mendukung Ali secara berlebihan, tetapi di satu sisi dia juga menjadi nasibi. Mungkin dianya sendiri tidak menjadi nasibi ya. Nasibi itu orang yang ada berseberangan dengan Ali. Jadi kalau Ali terlalu Awaliyin terlalu menyanjung keluarga Ali dan Ahlul Bait, tapi kalau nasibi itu terlalu kesini, terlalu membenci keluarga Ali dan Ahlul Bait. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah, mencintai Ali tetapi dengan proporsional sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena Ali memang orang hebat. Ali radhiyallahu anhu itu ilmunya luar biasa, ilmunya bergudang-gudang, bukan ilmunya segudang lagi tapi bergudang-gudang. Juga termasuk dari keluarga Rasulullah karena beliau adalah anak dari pamannya yaitu Abi Thalib, kemudian menantunya juga, dan dari Ali lah lahir cucu-cucu Rasulullah. Jadi kita mencintai Ali ya proporsional sebagaimana Rasulullah mencintainya. Jadi tidak berlebihan sampai membenci orang yang ada friksi dengan Ali, tapi tidak juga berseberangan banget gitu sampai benci banget dengan keluarga Ali. Tidak seperti itu. Sementara Al-Mutawakkil ini didekati oleh orang-orang nasibi dan cenderung seperti itu. Jadi cenderung membenci orang-orang Awaliyin. Diceritakan ada pengikut Syiah yang dipenjara gitu ya, dijaga dengan ketat. Di sini ada namanya Abu Hasan Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Khazin bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini dilaporkan ke Al-Mutawakkil, lalu ia didatangkan dari Madinah ke Samara yang dikenal dengan Al-Askar, sehingga imam ini dijuluki Al-Askari. Imam ini tinggal di sana hingga 20 tahun dan meninggal dunia. Setelah imam ini tinggal di sana, seringkali ia dilaporkan kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Di antaranya dilaporkan bahwa di rumahnya terdapat senjata, buku-buku, dan lainnya dari pendukungnya. Maka dikirimlah orang yang menyerang rumahnya saat ia lengah. Ia ditemukan di rumahnya, ternyata di rumahnya hanya ada sebuah wadah dari rambut. Rumahnya hanya beralaskan pasir dan tanah. Kepalanya memakai surban dari kain wol. Ketika penyerangan, ia sedang membaca dan berdoa. Ia kemudian dibawa menghadap Al-Mutawakkil di tengah malam. Ia dihadapkan kepadanya sementara Al-Mutawakkil sedang minum. Kemudian ia didudukkan di samping Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil menawarinya satu gelas minuman. Al-Mutawakkil meminta maaf dan ia memaafkannya. Al-Mutawakkil berkata kepadanya, "Bacakanlah syair untukku." Lalu imam yang tadi itu ia membaca syair-syair hingga membuat Al-Mutawakkil menangis. Air mata membasahi janggutnya. Al-Mutawakkil memerintahkan supaya imam ini disuguhi minuman dan diberi 4.000 dinar yang digunakan untuk membayar hutangnya. Al-Mutawakkil mengembalikannya ke rumahnya dengan terhormat. Jadi sebetulnya Al-Mutawakkil ini kalau kita lihat sebetulnya orangnya lembut ya. Mungkin karena riwayat luka masa kecil tadi ya. Sebetulnya dia memiliki hati yang lembut, tapi kelembutannya itu justru kadang-kadang membuat dia ekstrim juga untuk bersikap gitu, seperti membalaskan dendam gitu. Dan tapi kalau misalnya ketemu seperti ini ya, kasusnya dia ketemu langsung ternyata tidak terbukti, ya tidak dihukum gitu dan dimaafkan gitu, karena memang ya tidak ada kesalahan gitu ya. Dan justru Al-Mutawakkil yang meminta maaf kepada orang tersebut gitu, kepada imam tersebut, karena sudah salah menangkap gitu, dan malah memberikan ganti rugi sebanyak 4.000 dinar. Jadi sebetulnya mungkin karena hatinya sebetulnya ada kelembutan, dia percaya dengan ucapan orang, dengan laporan orang, dan dia mengambil kesimpulan dari laporan tersebut gitu. Untungnya ditanya dulu, untungnya dicek dulu gitu ya, sehingga tidak dihukum. Itu tentang sikapnya terhadap Awaliyin. Ini kenapa dibahas khusus sikap seorang khalifah terhadap kaum Awaliyin, karena memang di masa Abbasiyah sedang banyak berkembang Syiah, sehingga sikap khalifah itu menjadi penting, apakah dia mendukung Syiah atau tidak mendukung Syiah.
Kemudian yang perlu dibahas juga atau yang dibahas di sini adalah tentaranya. Jadi pada masa itu dan masa-masa sebelumnya itu kan banyak sekali tentara-tentara luar suku Arab yang masuklah menjadi tentara, menjadi pegawai ketentaraan. Dan karena saking banyaknya, ya bisa kita bayangkan ya, pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang, kendaraan juga belum secanggih sekarang, sehingga informasi-informasi itu hanya kalau ingin cepat itu lewat merpati pos ya. Dan sementara kekuasaan dinasti Abbasiyah itu sangat-sangat besar sekali gitu ya, melintasi benua Eropa. Dia dapat Andalus ya. Andalus terkuasai, Ifriqiya atau Afrika juga terkuasai, kemudian Asia juga terkuasai. Karena banyak yang bergabung, negara-negara di luar Arab, maka tentara-tentaranya juga bergabung. Nah, karena bergabung inilah dan kuat-kuat ya. Dan pada masa itu yang paling banyak menjadi tentara-tentara hebat adalah dari suku Turki. Tapi bukan negara Turki ya, tapi suku Turki, sukunya gitu. Dan mereka terkenal sebagai tentara-tentara hebat dan salah satunya malah menjadi panglima. Namanya adalah Ittah, dia adalah panglima dari orang Turki dan dia menguasai pasukan Mugharibah, pasukan Turki, dan kaum non-Arab lainnya. Kemudian dia juga menguasai urusan pos, keamanan gerbang, dan istana khalifah. Jadi kekuasaannya sangat besar Ittah ini. Al-Mutawakkil ini lebih suka kalau misalnya yang memimpin ketentaraan itu orang Arab juga gitu, bukan non-Arab, sehingga Ittah ini menjadi korban juga. Meskipun sebetulnya kalau dilihat dari sisi politik, kalau dilihat dari sisi agama mungkin ya, sikap Al-Mutawakkil ini sangat berbeda dari Khulafaur Rasyidin ya, dari pemimpin-pemimpin yang seharusnya dijadikan contoh gitu. Hanya kalau untuk kerajaan-kerajaan yang kekinian atau bukan kekinian ya, pada masa itu kan memang di mana-mana sedang musim kerajaan ya. Pada masa itu di Cina itu ada dinasti Tang, kemudian dinasti Tang itu semasa dengan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Kemudian di Indonesia itu juga sedang berkembang kerajaan Perlak, kerajaan pertama Islam di Indonesia sebelum Samudra Pasai. Kemudian di Eropa juga kerajaan-kerajaan Britania, kemudian kerajaan yang pernah kita bahas itu ya, kerajaan Jerman, kemudian kerajaan Franka gitu. Ini musim-musim kerajaan. Nah, untuk kerajaan-kerajaan seperti itu, dan kita juga sering nonton ya di film-film tentang film-film kolosal atau film-film sejarah, bagaimana antara konflik pendukung raja sebelumnya dengan pendukung raja yang sekarang gitu, yang naik tahta. Biasanya pendukung raja sebelumnya itu selalu disingkirkan. Kenapa ya? Karena membawa sisa-sisa kekuasaan dari raja sebelumnya, dan dikhawatirkan dia menggerogoti atau merusak atau mengganggu lah, paling tidak mengganggu raja yang sedang berkuasa gitu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Al-Mutawakkil. Jadi kekhawatiran akan digulingkan, faktor suka dan tidak suka, faktor masa lalu juga yang dilukai oleh raja sebelumnya gitu. Jadi kita dalam posisi tidak menghakimi seorang Al-Mutawakkil. Bukan hanya Al-Mutawakkil sih, tapi siapapun yang kita bahas dalam sejarah, tokoh sejarah, kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi dia benar atau salah, karena kita tidak hidup di masa itu ya. Kita tidak tahu latar belakang dia berbuat seperti itu, situasi pada masa itu, situasi politiknya seperti apa, situasi psikologisnya seperti apa gitu. Orang-orang yang hidup pada masa itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kita tidak tahu secara pasti gitu. Kita hanya membaca secara garis besarnya, dan tugas kita hanya mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, dan mungkin juga tidak bisa mengendalikan kalau dia misalnya membiarkan Ittah yang menguasai begitu banyak hal, dia tidak bisa mengendalikan nantinya gitu ya, sehingga dia memenjarakan Ittah dengan cara yang agak licik ya, karena dia kan tahu Ittah ini punya tentara yang sangat banyak, dia panglima yang hebat, punya tentara yang sangat banyak,
Sehingga dirayunya itu dengan cara, jadi khalifah itu mengutus seseorang untuk membisiki Itah, dibisiki untuk naik haji, kemudian cobalah minta izin ke khalifah, kamu naik haji ulah perang wae gitu lah. Jangan kerja terus gitu. Itah mengikuti saran itu, dia meminta izin kepada Khalifah Al-Mutawakkil untuk naik haji dan diizinkan oleh Al-Mutawakkil, ya tentu karena itu saran dia. Perjalanan lancar, dimuliakan, perjalanannya itu dimuliakan oleh Al-Mutawakkil, diberikan pengawal gitu ya, rombongan yang luar biasa gitu, disambut dan sebagainya dengan kebesaran gitu. Tapi di satu tempat ketika perjalanan pulang, dia diminta untuk menemui seorang gubernur Azerbaijan yang bernama Hamdawih bin Ali bin Al-Fadl As-Sa'di. Jadi Itah ini pas lewat Azerbaijan itu diminta untuk ditangkap, dibawa dulu. Jadi pengawalnya itu di-cut di pintu gitu ya, di pintu di-cut, kemudian pas Itah masuk sendiri ke dalam rumah, disitulah terjadi penangkapan gitu. Dan Itah sendirian pada saat itu karena pengawal-pengawalnya di luar dan tidak melakukan perlawanan, tapi ya tetap saja kalah. Dan Itah dimasukkan ke penjara, kemudian disiksa, dan dia di penjara juga bersama 2 anaknya dan 2 pengawalnya. Dan ya lagi-lagi memang biasanya seperti itu. Ini bukan memaklumi apa yang Mutawakkil lakukan ya, tapi dia melakukan apa yang dilakukan orang lain gitu, sama dia memilih jalan yang itu gitu. Dia melakukan hal yang sama dengan raja-raja yang lain yang ketakutan akan takut tahtanya dijatuhkan. Kemudian ada pada masa dia berkuasa, ada beberapa pemberontakan yang lumayan berat, tapi ya berhasil ditumpas dengan baik, yaitu pemberontakan Muhammad bin Al-Bais bin Jalis. Dan pemberontakan ini berhasil mengumpulkan orang sampai 2.200 orang, tetapi pada akhirnya dimaafkan. Nah, ini kita mungkin melihat sisi lain dari seorang Mutawakkil ya. Jadi kadang-kadang seorang raja itu bersikap kadang-kadang bukan karena keinginannya, tapi karena keadaan gitu ya. Dan pada saat-saat dia memang ingin bersikap baik, ya sebetulnya dia bisa baik gitu. Terbukti ini ada pemberontak bernama Muhammad bin Al-Bais bin Jalis, ini dimaafkan oleh Al-Mutawakkil. Karena katanya alasannya itu simple, ketika bertemu itu Al-Mutawakkil mengatakan sesungguhnya dia memiliki adab, dan Al-Mutawakkil memaafkan Ibnu Al-Bais. Pemberontakan kedua yaitu pemberontakan Armenia, ini juga berhasil dipadamkan. Daulah Ya'fariyah sebetulnya wilayah provinsi yang ada gitu, tapi karena yaitu jauh dari San'a itu kan, jauh ke Samara, jadinya banyak yang sebetulnya dia adalah bagian dari dinasti Abbas, tapi memproklamirkan diri menjadi emir yang baru. Hubungan luar negeri pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil. Perang antara kaum muslimin dan kaum Romawi terus terjadi baik di darat maupun laut. Jeda perang hanya bersifat sementara. Pada tahun 241 Hijriah terjadi pertukaran tawanan yang keempat kalinya antara kaum muslimin dan kaum Romawi di Sungai Al-Lamis, tanggal 2 Syawal. Jumlah kaum muslimin yang dibebaskan selama 7 hari sebanyak 2.100 laki-laki dan perempuan, sesuai dengan riwayat Al-Makrizi dalam Al-Khuttot. Jadi ada catatannya gitu ya, jumlah yang dibebaskan. Sementara menurut riwayat At-Tabari, jumlah kaum muslimin yang dibebaskan saat itu adalah 785 orang. Sedang jumlah perempuannya adalah 125 orang. Jadi jumlahnya itu hanya lebih kurang 1.000 orang saja. Al-Makrizi mengatakan, jumlah kaum Nasrani yang tertawan di negeri Islam berjumlah 100 orang lebih. Sebagai kompensasinya, dibebaskanlah jawara-jawara mereka. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu sifat dan perilaku Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang suka pemikiran dan berdebat. Ia lebih cenderung bertaklid.
Pada awal pemerintahannya, ia menghentikan pemikiran, diskusi, dan debat, dan meninggalkan apa-apa yang dilakukan orang pada masa Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Ia memerintahkan manusia taklid dan memerintahkan para syekh dan para ahli hadis supaya menyampaikan hadis dan menampakkan as-sunnah. Al-Mutawakkil bukanlah orang yang terkenal dermawan dan juga kikir. Jadi dermawan tidak, kikir juga tidak gitu ya, biasa aja. Majelis-majelis para khalifah sebelumnya tidak pernah terselingi gurauan atau tertawa-tawa. Ketika Al-Mutawakkil menjadi khalifah, maka ia memunculkan majelis-majelis yang seperti itu. Jadi majelis-majelis yang santai ya, jauh dari debat. Langkahnya pun diikuti kebanyakan orang-orang khususnya dan rakyatnya. Dari para menteri dan para sekretaris seniornya tidak ada yang tersifati dengan kedermawanan dan menjauhi tingkah laku seronok ataupun berjoget. Jadi dermawan juga tidak, gitu, royal tidak, tapi sikapnya tetap dijaga gitu ya, tidak suka berjoget-joget, tidak bersikap seronok dan sebagainya. Al-Mutawakkil tidak suka menggunakan tenaga dari ahli zimmah dalam urusan administrasi. Ia tidak suka ahli zimmah di jalan-jalan tampak seperti kaum muslimin. Karena itu, ia memerintahkan pada tahun 235 Hijriah agar mereka memakai seragam khusus ahli zimmah, yaitu tailasan dan zanazir. Pelana-pelana mereka juga harus khusus. Mereka tidak diperbolehkan menjadi pegawai administratif dan menempati jabatan-jabatan kaum muslimin. Ia melarang anak-anak mereka ikut belajar di madrasah-madrasah kaum muslimin dan tidak mengambil guru dari kaum muslimin. Ia menyebarkan maklumat tersebut kepada semua gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya. Al-Mas'udi mengatakan, hari-hari Al-Mutawakkil dalam hal kebaikannya, kecerahannya, kesejahteraannya, pujian orang khusus maupun orang umum terhadapnya, dan kerelaan mereka terhadapnya merupakan hari-hari yang menyenangkan. Sebagian ahli mengatakan bahwa kekhalifahan Al-Mutawakkil lebih baik dari segi keamanan jalan, harga murah, cerita-cerita cinta, dan hari-hari pemuda. Bagi para ahli hadis, kebaikan dan keburukannya seimbang. Pembatalannya terhadap perdebatan tentang kemakzulan Al-Quran menaikkannya ke derajat yang paling tinggi, sedangkan penghancurannya terhadap makam Al-Husain merendahkannya ke tingkatan yang paling rendah. Sementara Al-Mutawakkil bagi para ahli hadis adalah orang yang tengah-tengah, moderat. Adapun penilaian terhadap zamannya dari segi penyitaan harta pada pejabat administrasi dan hukuman yang berat terhadap mereka tidak diperhatikan seorang pun. Untuk putra mahkota, Al-Mutawakkil ini mirip dengan kakeknya yaitu Harun ar-Rasyid. Di antaranya masalah pelimpahan kekuasaan. Al-Mutawakkil melimpahkan kekuasaan kepada ketiga putranya, yaitu Muhammad Al-Muntasir, Muhammad Al-Mu'taz, dan Ibrahim Al-Mu'ayyad. Hal ini terjadi pada tahun 27 Zulhijjah tahun 235 Hijriah. Al-Mutawakkil membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada tiga putranya tersebut. Pembunuhan terhadap Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini dibunuh oleh pekerja dari putra mahkota. Anaknya sendiri terlibat dalam pembunuhan terhadap ayahnya, terhadap Al-Mutawakkil. Al-Bukhturi mengatakan, apa putra mahkota menyimpan pengkhianatannya? Sungguh aneh putra mahkota mengkhianatinya. Warisan kekuasaan tak tersisa. Mimbar-mimbar tidak membawa doa untuknya. Gitu. Jadi Al-Mutawakkil ini tragis berarti akhirnya ya, karena dibunuh oleh, sebetulnya tidak langsung oleh putra mahkota, tapi ya putra mahkota terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 14 tahun. Jadi masa kekhalifahannya lumayan lama dibandingkan dengan Al-Wasik, khalifah sebelumnya. 14 tahun, 9 bulan, 10 hari. Dan umurnya tak kala meninggal masih muda. Usianya baru 41 tahun gitu. Jadi masih sangat muda ya. Ia semasa dengan Abdurrahman bin Hakam dari Andalus. Kemudian putranya, ia juga semasa dengan Muhammad bin Ali bin Idris dari Daulah Adarisah di Maghribah atau di Maroko. Kemudian putranya Yahya bin Muhammad. Ia juga semasa dengan Muhammad bin Aghlab bin Ibrahim dari Daulah Aghlabiyah. Juga putranya Ahmad bin Muhammad bin Aghlab. Ia juga semasa dengan Muhammad bin Abdillah bin Zayyad dari Daulah Zayyadiyah di Yaman. Kemudian Ibrahim bin Muhammad.
Ia juga semasa dengan Muhammad bin Abdillah bin Thahir dari keluarga Thahir di Khurasan. Ia semasa dengan Michael II yang digelari dengan As-Sakir, Raja Romawi di Konstantinopel, dan semasa dengan Charles Sibotak, Raja Prancis. Kalau Roma dan Prancis jelas itu kerajaan yang berbeda ya, tetapi tadi yang disebutkan seperti Andalus itu adalah keemiran, sebetulnya keemiran yang otonominya sangat luas tapi masih mengakui berada di bawah dinasti Abbasiyah. Sama juga dengan Adarisa, kemudian Aghlab juga, dinasti Aghlabiyah, kemudian Daulah Zayyadiyah, juga Daulah Tahiriyah di Khurasan. Tetapi karena otonominya luas banget, sampai-sampai kita dan bahkan pada masa itu juga dianggap sebagai daulah yang mandiri, meskipun secara di kertas gitu lah, secara di kertas mereka mengakui kekhalifahan, mereka ada di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Jadi Al-Mutawakkil ini menutup masa kelam sebetulnya bagi para ulama, dan ini menjadikan membuat Al-Mutawakkil itu derajatnya sangat mulia di mata para ulama, karena dia tidak bukan seorang Mu'tazilah, dan karena itu juga dia menghentikan semua penyiksaan terhadap ulama-ulama yang tidak mau sependapat dengan khalifah, dan ini menjadi poin yang sangat-sangat positif dari seorang Al-Mutawakkil. Kemudian menjadikan dia negatif menjadi kekurangan lah ya, kekurangan yang sangat signifikan adalah bagaimana dia mendengarkan orang-orang Nasibi yang sangat membenci awaliyin, sampai memerintahkan untuk menghancurkan kuburan dari sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib gitu, bahkan dijadikan lahan pertanian. Jadi bukan dihancurkan, digali terus gimana, enggak ya, atasnya itu disuruh untuk diratakan dan dijadikan pertanian saja gitu, daripada didatangi kemudian disembah-sembah ya seperti sekarang ya, disembah-sembah gitu ya oleh orang-orang Syiah gitu. Baik, kisah ketiga atau peristiwa penting yang ketiga yang terjadi di tahun 847 Masehi adalah pemberontakan Ahmad terhadap Muhammad I, Amir Khairwan dari dinasti Aghlab. Dan peristiwa yang keempat adalah pemberontakan Salim bin Ghalbun, wali dari Azab, terhadap Amir Muhammad I, dinasti Aghlab. Kisah tentang keemiran Aghlabiyah atau bahkan Daulah Aghlabiyah ini sudah dibahas di tahun 840 Masehi, sudah dibahas tuntas, jadi tidak akan dibahas lagi di sini, hanya peristiwanya saja, hanya judulnya saja. Dan ada dua peristiwa yang mungkin tidak akan dibahas sekarang, akan sambung ke episode berikutnya, yaitu dua peristiwa yang terjadi di Roma, penobatan Leo IV sebagai paus dan yang menggantikan Paus Sergius II. Dan ini mungkin akan dikisahkan Leo IV itu siapa dan bagaimana, dan Paus Sergiusnya juga yang digantikan akan dikisahkan sebagaimana. Dan peristiwa kedua yang di-PR-kan, kedua dari luar dunia Islam ya. Kalau yang dari dunia Islam sudah selesai 4 tadi peristiwa. Ini yang kedua, pernyataan perang Nominu. Apa sih Nominoe? Nominu kali ya. Raja Britani terhadap bangsa Viking. Ini juga sudah dijelaskan ketika menjelaskan Viking ya di tahun 845 gitu. Jadi bagi yang belum tahu, mangga bisa cek di YouTube saya. Dan terima kasih teman-teman sudah membersamai saya, menemani saya membaca dua buku sekaligus, yaitu Kronologi Sejarah Islam yang ini dan Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah gitu. Nanti kalau tahun-tahunnya berganti ya berarti buku ini sudah selesai ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sejarah yang terjadi, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa membuat kita lebih strong lah ya. Karena setiap orang baik masa lalu maupun masa sekarang punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi juga punya kekuatannya sendiri-sendiri gitu untuk menjalani hidup, untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.